Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, hari ini tanggal 17 Februari biidznillah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran pada surat-surat pendek dari juz 30. Pertemuan yang lalu kita mempelajari bersama-sama tafsir surat Al-Kafirun. Hari ini kita akan mempelajari surat di atasnya, yaitu surat Al-Kautsar. Para jemaah sekalian, surat Al-Kautsar ini sebagian para ulama mengatakan diturunkan setelah hijrah, dan sebagian yang lain mengatakan sebelum hijrah. Wallahu a'lam. Al-Imam Ibnu Katsir sendiri tidak memastikan mana yang benar. Beliau juga mengatakan qila, dikatakan turun sebelum hijrah dan dikatakan turun setelah hijrah. Surat ini menjelaskan kepada kita akan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenikmatan ini diberikan pula kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang hanya diperuntukkan pada Rasulullah SAW dan umatnya. Kenikmatan yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang yang beriman. Kenikmatan untuk menempati surga, kenikmatan untuk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta ma'aman ahab, kalian kelak akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Para jamaah sekalian, surat ini pendek sekali, terdiri dari 3 ayat, tetapi maknanya luar biasa. Sebuah kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, a'tainak, memberikan padamu, memberikanmu. Itu Allah memberikanmu. Mu di sini adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini berasal dari kata katsir yang artinya banyak. Kalau dalam bahasa itu berasal dari
Wazan itu timbangan fa'al, yang berarti sesuatu yang sangat dan sangat banyak sekali. Apa makna Al-Kautsar di sini? Para ulama as-salafus salih, mereka ada dua pendapat besar. Sebagian memaknai dengan makna yang umum, sebagian lagi memaknai dengan makna yang sempit. Makna umum seperti yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir dengan menyebutkan beberapa orang lagi yang sependapat dengan Ibnu Abbas, bahwa Al-Kautsar di sini adalah kenikmatan yang banyak. Dia bersifat umum. Sehingga maknanya dengan pendapat ini, inna a'tainakal kautsar. Kami, kata Allah, telah memberikanmu wahai Muhammad kenikmatan yang sangat besar kepadamu. Makna yang kedua didasarkan atas beberapa hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika ayat ini turun, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Rasulullah SAW aghfa itu terjemahannya wallahu alam menurut saya yang lebih pas, terdiam sejenak. Istilahnya kesadarannya beliau tidak bersama sahabatnya. Ighfa'ah itu hanya sejenak saja. Thumma dhahik. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" Beliau menjawab seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menjawab, "Unzilat alayya anifa suratun." Telah diturunkan kepadaku barusan sebuah surat. Faqara, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat selalu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun katsir. Al-Kautsar itu adalah sebuah nahr, sungai. Wa'adanihi rabbi, yang telah Allah Tuhanku janjikan kepadaku. Alaihi khairun katsir, di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sungai itu bentuknya seperti haud. Haud itu telaga. Sungai itu adalah telaga. Taridu alaihi ummati, umatku pun nanti akan bisa memasuki ke dalamnya. Aniyatuhu adadun nujum, aniyahnya, bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Fayakhtalijul abdu minhum, maka setiap hamba itu akan berebut ingin memasukinya. Fa'aqul, aku pun mengatakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, dia termasuk bagian dari umatku. Lalu Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Ayat ini, hadis ini cukup dalam maknanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Hadis ini cukup dalam maknanya dan banyak sekali faedahnya. Tetapi kita bisa mengambil satu yang intinya bahwa Al-Kautsar dari hadis ini dimaknai apa? Telaga, sungai yang ada di surga. Berarti penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih sempit maknanya dibanding yang pertama tadi. Dua penafsiran ini sebetulnya tidak bertentangan. Seperti dalam kaidah tafsir yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Ilmu Tafsir, Usul At-Tafsir, beliau mengatakan perbedaan penafsiran di dalam Al-Quran itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu berupa ikhtilaf tanawwu', hanya perbedaan redaksional saja. Sebetulnya intinya sama, muaranya sama, dia hanya berbeda redaksi-redaksinya aja. Dan ini yang selalu dipakai oleh banyak para ulama dengan metode penggabungan. Jadi semuanya diambil dan digabung jadi satu. Berarti inilah maknanya semuanya. Yang kedua, ikhtilaf tadad, perbedaan yang mengarah kepada kontradiksi. Ini yang berlaku kaidah-kaidah lain, yaitu yang berhubungan yang disebut dengan kaidah at-tarjih, menguatkan mana yang paling kuat dengan kaidah-kaidah tertentu. Jadi kalau kita lihat antara makna pertama bahwa itu kenikmatan yang banyak dengan makna yang kedua yaitu telaga, apakah ini perbedaan yang kontradiktif atau perbedaan yang bersifat redaksional saja? Ini perbedaan redaksional saja. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang diikuti pula oleh Al-Imam Muhammad Amin Syinqiti dan juga Al-Imam As-Sa'di, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa makna dari ayat ini, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah telaga di surga. Ini yang diambil oleh para ulama, yaitu dengan menggabungkan ini semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir banyak menyebutkan hadis-hadis di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat ini, hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Kautsar, telaga ini. Dari sisi pertama, telaga atau Al-Haud atau Al-Kautsar yang namanya di dalam akidah seringkali disebut dengan nama Al-Haud dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Di antaranya iman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan Al-Haud untuk Rasulullah dan umatnya. Iman bahwasannya Al-Haud ini memang ada. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau dengan menyebutkan hadis-hadis yang cukup banyak sekali di sini, menjelaskan pertama bahwa Al-Haud itu makna dari Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Haud ini disediakan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Haud ini juga diperuntukkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jadi pertanyaan, ya,
walaupun bukan pembahasan kita di sini. Yang jadi pertanyaan besar adalah umat Rasulullah yang mana? Umat Rasulullah yang mana? Di hadis riwayat Muslim tadi, ketika Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar umatnya bisa masuk semua, tapi ditahan dan dilarang oleh Allah untuk memasukinya. Artinya tidak semua umatnya bisa masuk. Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, kamu tidak tahu ahdatsu. Mereka telah berbuat hal-hal yang baru setelah kamu, dan kamu tidak tahu itu. Artinya apa? Di sini dimaknai pertama, kemaksiatan secara umum itu mencegah pelakunya untuk tidak bisa memasuki al-haud. Perbuatan bid'ah menjadikan pelakunya tidak bisa memasuki al-haud, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahasa lain dari bid'ah. Ini bisa kita ambil dari ucapan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, bahwa taridu alaihi ummati, umatku bisa masuk ke dalam al-haud ini. Para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana engkau tahu bahwa mereka itu adalah umatmu ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Yang bicara tentang keutamaan wudu, ya kan? Ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, di riwayat Muslim. Nanti umatku akan datang dengan muka yang penuh dengan cahaya dan sendi-sendinya juga mengeluarkan cahaya. Artinya ini sebuah contoh bahwa amal ibadah mereka adalah ibadah yang didasarkan atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bid'ah sesuatu yang memang ditolak dan pelakunya terhalang untuk memasuki al-haud. Ibnu Katsir juga menyebutkan sifat-sifat dari al-haud itu sendiri kayak apa. Alhasil antum bisa baca lebih dalam nanti tentang sifat-sifat al-haud, bahwa sekelilingnya diisi dengan batu permata, kemudian pasirnya itu adalah butiran-butiran minyak misik, dan seterusnya. Man syariba minhu lam yadba abada, siapa yang minum sekali saja selama-lamanya dia tidak akan haus. Ini ciri-ciri dari al-haud. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang luar biasa adalah bisa berkumpul dengan Rasulullah di al-haud. Ini makna yang pertama. Saya tidak berbicara panjang ciri-ciri al-haud dan sebagainya, karena ini pelajaran tafsir ya. Makna yang kedua dari al-kautsar di sini adalah kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak ini sesuatu yang sangat umum sekali ya. Apa bentuknya? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memiliki penjelasan yang bagus sekali di dalam tafsir Juz Ammahnya. Tapi saya melihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Syangkiti lebih luas, dan itu sebuah metode yang selalu beliau pakai, yaitu upaya untuk menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apa aja kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga termasuk umatnya tentunya ya. Termasuk di dalamnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syangkiti mengatakan sebagai contoh di surat Al-Hijr ayat 87,
Allah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad, sama. Ya, sama. Kami telah memberikanmu wahai Muhammad as-sab'al mathani. Apa sab'al mathani? Ditafsirkan dengan surat apa? Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan juga Al-Qur'an yang mulia. Berarti Al-Qur'an ini adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Rasulullah dan diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang menjadikan manusia itu mendapatkan al-haud dengan Quran, dengan mengamalkan Quran, dengan berpegang teguh dengan Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya, payungnya dalam kehidupan dia, maka akan menjadikan hambanya itu benar-benar mendapatkan karunia dari Allah, seperti yang ada di dalam surat Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu, fatarda, pasti kamu akan mau, ridha, nerima. Ya tentu pasti mau. Ini contoh kenikmatan Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Contoh lain umpama di dalam surat Al-Insyirah, apa bunyinya? Alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami lapangkan dadamu? Ya. Nanti kita jelaskan pada waktunya. Kami lapangkan dadamu. Secara umum dengan cara apa? Itu kisah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi 2 kali dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Ketika beliau berusia 4 tahun, dan yang kedua ketika beliau berusia 40 tahun, untuk diambil kotoran-kotoran akhlak-akhlak yang buruk pada diri Rasulullah dan ditempatkanlah sifat hikmah, bijaksana dan akhlak mulia. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, sehingga wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu dapat diterima dengan baik. Afaman syaraha sadrahu lil Islam, tidakkah orang yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam? Jadi lapang dada itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepadanya untuk menerima Islam dengan baik. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka Allah jadikan hatinya itulah lapang, Pak. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan sebuah kesesatan, maka Allah jadikan hatinya itu sempit, susah menerima Islam. Jadi nikmat Islam, nikmat iman, ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Berarti poin yang kedua ini apa? Nikmat apa? Nikmat Islam. Dan nikmat yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama seharusnya apa? Al-Haud. Yang kedua apa? Al-Quran. Yang ketiga apa? Iman dan Islam. Ya, kita urutkan. Kemudian termasuk nikmat Quran itu juga kembali ke poin yang kedua yang ada di dalam surat apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, Iqra yang pertama,
qiraat ayat kauniyah, membaca ayat-ayat kauniyah fenomena alam. Yang kedua adalah iqra ayat syar'iyah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang menjadikan seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, sehingga menjadikan hamba itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-Bayyinah, apa isinya? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum. Berarti ini memberikan makna pada poin yang keberapa? Nikmat apa ini? Nikmat iman dan Islam. Amanu iman, wa 'amilus solihat Islam. Islam itu adalah amalan, amal saleh yang menjadikan manusia dia khairul bariyah. Kemudian Al-Imam Syaqiti mengatakan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha dan seterusnya, itu adalah karunia besar yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Apa itu? Jihad fi sabilillah. Jihad adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kok bisa jihad itu merupakan karunia? Ya, karena mereka jika meninggal dunia maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah sebagai syahid. Sebagai syahid, manusia yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Jika dia tidak meninggal dalam peperangan itu, tetap dia mendapatkan sebuah pahala dan kemuliaan yang sangat besar, karena dia telah berhasil menyebarkan dan menegakkan Islam. Seperti ucapan Abdullah ibnu Rawahah yang pernah saya ceritakan di sini, ketika para sahabat itu melihat pasukan Romawi pada perang Mu'tah, melihat jumlah pasukan Romawi yang berjumlah berapa? 2000 pasukan, sedangkan mereka pasukan ini hanya berjumlah 3000. Ada sedikit ya namanya manusia, keder sedikit. Ya, disinilah Abdullah ibnu Rawaha bangkit sambil mengatakan, alladzi tafirruna minhu huwa ma tatlubuna, immal mautu ala syahadah wa imma ad-da'wah. Kata beliau, yang kalian takutkan sekarang sebetulnya itulah yang kalian cari selama ini. Apa itu? Kita meninggal sebagai syahid. Kalau meninggal sebagai syahid atau dakwah Islam tersebar. Kata yang singkat ini, khutbah yang singkat, mampu memberikan motivasi kepada mereka, menyadarkan kepada mereka bahwasannya jihad ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Jihad diberikan oleh Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ketika mereka meninggal sebagai di dalamnya, itulah syahid. Ketika Abu Sufyan sepulang dari perang Uhud dengan merasa dia mengalahkan dan memenangkan pertempuran itu, dengan bangganya Abu Sufyan menang dalam pertempuran itu, dia pulang balik ke kota Madinah. Di tengah perjalanan di satu daerah yang namanya Humra'ul Asad, nama daerahnya Humra'ul Asad, di situ dia berhenti dan memberhentikan semua pasukannya sambil mengatakan, kita akan kembali menyerang kota Madinah dengan bantuan bala tentara yang baru, karena mereka dalam keadaan luka-luka parah. Ucapan Abu Sufyan didengar oleh seorang kafilah yang lagi berjalan. Lalu dia menyampaikan berita itu kepada penduduk Madinah, para sahabat yang luka-luka parah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
Sesungguhnya mereka telah mengumpulkan kekuatan, hendaknya kalian takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Subhanallah. Lihat, justru info itu bukan menjadikan mereka ketakutan. Justru itu ibarat handphone yang baterainya habis kemudian dicas kembali, Pak. Luka-luka parah pada dirinya. Dengan berita itu sontak hilanglah rasa sakit dan luka-luka itu. Mereka bangkit semuanya sambil mengatakan kepada Rasulullah, kita hadapi dan kita serang mereka ya Rasulullah. Salah seorang pasukan perang dari Abu Sufyan mengatakan apa? Wahai Abu Sufyan, apakah otak kamu masih sehat? Gila kamu Abu Sufyan. Kami ini baru pulang dari peperangan. Kamu akan memerangi satu kaum, wahai Abu Sufyan. Kaum itu justru yang mereka cari adalah kematian. Lihat. Kamu akan memerangi sebuah kaum di mana kaum ini yang dia cari justru kematian. Dia justru ingin mati di sini. Inilah jihad. Jihad itu adalah karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5 di surat At-Takatsur kata Imam Syanqiti, tarbiyatuhum ala ni'amihi liyashkuruha fayaziduhum min fadlih. Di surat At-Takatsur mengajarkan umatnya, mengajarkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memiliki sifat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Jangan menjadi orang-orang yang takatsur, tapi jadilah orang-orang yang memiliki sifat syukur. Inilah nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Di surat Al-Asr itu adalah karunia besar yang Allah berikan kepada umatnya. Apa itu? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang istimewa. Umat yang selamat dari kerugian. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi, Pak. Kecuali mereka-mereka yang memiliki yang tadi, iman, amal saleh, berdakwah. Berarti umat Rasulullah adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik. Pantaslah kita bangga dengan Al-Quran, pantas kita bangga dengan sunnah, pantas kita bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas kita bangga dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tergabung dan senantiasa bergabung dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah kelompok yang selamat. Ini yang disebut di dalam akidah At-Taifah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini saya kutip, saya ambil poin-poinnya. Berarti di situ ada berapa poin? Ada 6 poin ya. Ini kenikmatan besar. Itu tadi contoh-contoh ayat yang menjelaskan inna a'tainakal kautsar. Ada hadis lagi yang menjelaskan tentang al-kautsar, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nanti kita lihat dari sisi sirah sekelumit saja. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya dikaruniai oleh Allah, saya dikasih oleh Allah 5 hal, di mana 5 itu tidak dikasih oleh Allah pada nabi-nabi sebelumnya. Lihat para jemaah.
Jadi 5 hal ini hanya diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dan umatnya saja. Ya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya mendapatkan kemenangan dalam perjalanan sebulan. Apa maksudnya? Jadi sebelum Rasulullah sampai ke dalam di medan peperangan itu, dan sampainya masih sebulan lagi, mereka sudah ketakutan. Mereka sudah ketakutan. Ini terlihat dalam sejarah, dalam beberapa kasus itulah yang terjadi. Ketika Raja Romawi menyampaikan kepada komandan perangnya Dostum bahwa pasukan Muhammad akan menyerang dalam perang Mu'tah, itu sudah terjadi ketakutan sendiri dalam benak mereka. Ketika Rasulullah SAW menyerang kembali kerajaan Romawi itu pada perang Tabuk tahun ke-9, apa yang terjadi dengan pasukan yang berjumlah 30.000 sudah pasukannya? Ya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi sampai di daerah Tabuk, ya, sekarang kota masuk wilayah Arab Saudi. Ketika Rasulullah SAW sampai di wilayah Tabuk, apa yang terjadi? Subhanallah. Pasukan Romawi itu lari ketakutan dan mereka semuanya kabur menjauh dari pasukan Islam. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Begitulah seterusnya. Begitulah ketika Rasulullah SAW melawan orang-orang Yahudi. Yahudi yang tinggal di kota Madinah, seperti Yahudi Qainuqa, seperti Yahudi suku Nadir. Kasusnya sama. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka warning bahwa mereka harus meninggalkan kota Madinah karena mereka tidak menepati janjinya, karena mereka mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW memerangi mereka. Apa yang terjadi? Ketakutan. Begitu juga suku Mustalik yang dikenal dengan perang Muraisi', sama kasusnya. Rasulullah menyerang, mereka tidak bisa melawan Rasulullah SAW kembali. Begitulah para jamaah, para sahabat itu menang. Kalau orang bilang menang nyali, tapi sebetulnya bukan menang nyali, menang iman, Pak. Menang karena iman. Menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suku Thaqif dan Hawazin memutuskan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 setelah penaklukan kota Makkah, komandan perang mereka bertemu seorang mantan komandan perang suku Thaqif yang sudah tua. Si bapak tua ini mengatakan, "Kamu mau menyerang Muhammad dan teman-temannya?" "Iya." "Percuma saja. Mending kamu bawa pulang pasukanmu, gak usah kamu serang Muhammad. Kenapa? Kamu pasti kalah." Subhanallah, lihatlah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semua peperangan sahabat begitu seterusnya. Ya. Raja Romawi ketika melihat pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberangi sungai Dijlah, apa kata Raja Romawi yang melihat dari kejauhan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberangi sungai itu, sehingga sungai-sungainya itu tidak terlihat airnya, yang terlihat adalah pasukan berkuda Sa'ad bin Abi Waqqas saja. Airnya nggak kelihatan, Pak, dari jauh. Apa kata Raja Romawi yang kebetulan kerajaan dia berhadapan dengan sungai Dijlah itu?
Apa kata dia? Kali ini kita bukan berperang dengan manusia. Kali ini kita berperang sama jin. Mending ngacir dan kabur. Bubar mereka, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat memasuki daerah Romawi yang ada di pinggiran sungai Dijlah itu tanpa ada peperangan sama sekali dan kerajaannya sudah kosong. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini masa siapa? Masa sahabat. Mereka menang karena iman, bukan karena kekuatan. Ya, bukan karena jumlah, bukan karena peralatan, karena iman, Pak, iman. Ini karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika ini hilang, maka kata Rasulullah apa? Umatku akan jadi seperti ghutha'un ka ghuthai as-sail, seperti buih di lautan. Kalau bahasa saya kayak tempe mendoan Pekalongan itu loh, Pak. Inilah kenikmatan ya, yang harus kita ambil kembali, kekuatan iman. Dan ini Al-Kautsar. Kesimpulan sederhana, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, apa itu? Al-Kautsar, yaitu al-haud, surga, telaga di surga, Pak. Yang kedua, Al-Quran. Kemudian iman, amal saleh, kemuliaan, jihad, kemenangan, kewibawaan. Wa'utita syafa'ah, syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW saja untuk umat-umatnya yang konsisten berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wahallat liyal ghanaim, ghanimah rampasan perang itu halal buatku. Kemudian wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu lin-nasi kafah. Dulu Nabi itu diutus untuk umatnya saja, untuk desanya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat. Ya kan? Yang lucu, Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya. Sedangkan Nabi Lot itu misanan, Pak, sepupuan. Nabi Ibrahim sama Nabi Lot itu awalnya sekampung. Lalu Nabi Lot dipindah oleh Allah ke desa namanya Sodom. Jadi desa Sodom itu kaumnya Nabi Lot, sedangkan desa yang lain kaumnya Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi tetanggaan, tangga sebelah. Ini bahasa sederhana kita ya, menunjukkan bahwa setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi Zakaria diutus untuk kaumnya. Muridnya siapa? Muridnya cuma satu, Maryam. Punya anak, Nabi Yahya, ya kan? Terus tugasnya di mana? Di desa sebelahnya. Muncul nabi lagi sezaman, yaitu Nabi Isa. Berarti dalam satu zaman ada berapa nabi? Wa yub'atsun, subhanallah. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu liqaumihi khassah. Dulu nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Rasulullah diutus untuk Arab, diutus untuk kaum Israel. Nabi-nabi dulu diutus untuk Israel saja, sedangkan Rasulullah tidak. Untuk kaum Arab, kaum Israel, kaum kulit putih yaitu Romawi, dan kulit hitam yaitu orang-orang Afrika dan semuanya yang dibahasakan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Semua
harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi itu, tanah itu bisa dipakai untuk bersuci, Pak, yaitu tayamum. Umat dulu nggak ada tayamum. Umat ini aja ada tayamumnya. Dan tahura, suci. Kamu sholat di mana aja nggak butuh sejadah. Nggak usah sejadah, sholat bersih suci insya Allah. Yang suruh sejadah di mana-mana itu pedagang sejadah. Nggak usah, sholat di mana aja suci bersih sudah. Masjidnya Rasulullah lantainya apa? Pasir. Padahal setiap hari bolak-balik kambing masuk di situ, ontah masuk. Perempuan yang bajunya panjang sampai menyentuh tanah, mau sholat aja, nggak usah takut najis. Kenapa? Yutahiruhu ma ba'dah. Pasir yang di depannya itu mensucikan pasir yang sebelumnya. Subhanallah. Inilah kenikmatan yang Allah berikan buat umat ini. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ayat yang kedua. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'dah. Para jemaah sekalian, ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabb kalian, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan. Ayat ini cukup menarik sekali, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaitannya dengan ayat yang pertama, di mana Syekh Muhammad Amin Syangqiti menjelaskan dengan bahasa ilmiah beliau, ini adalah upaya untuk mengaitkan antara nikmat dengan syukur. Karena beliau seorang usuli, seorang alim dalam bidang usul fikih, alim dalam bidang ilmu tafsir, sehingga bahasanya ilmiah. Beliau mengatakan antara ayat pertama dengan ayat kedua, ini adalah upaya untuk menggandengkan antara kenikmatan dengan syukur. Bahasa Ibnu Katsir lebih mengalir, lebih merakyat. Ibnu Katsir mengatakan, saya bacakan, kama a'tainakal khairal katsir fid dunya wal akhirah, begitulah yang kami berikan kepadamu, atau sebagaimana, tapi lebih mengalirnya enaknya, begitulah yang kami berikan kepadamu, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah an-nahrul ladzi taqaddama sifatuh. Ya, di antaranya adalah an-nahr, sungai, atau al-haud yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Fa'akhlis, untuk itu kalian harus fa'akhlis, mengikhlaskan atau ikhlas hanya kepada Rabbmu
dalam melakukan salat al-maktubah wan nafilah, baik salat wajib maupun salat sunnah, dan juga ikhlas di dalam melakukan penyembelihan binatang kurban. Fa'budhu wahdahu la syarikalah. Lalu beliau menafsirkan lebih umum, ibadahlah kalian, lakukanlah ibadah hanya kepada Allah semata. Wanhar ala ismihi la syarikalah, dan lakukanlah penyembelihan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah syukurnya, Pak. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat dunia dan nikmat di akhirat yang sangat-sangat besar sekali. Agar manusia mendapatkan itu, agar manusia menjadi hamba Allah yang bersyukur, agar mereka menjadi khairul bariyah, manusia yang terbaik, hendaknya mereka melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Atau itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Lantas bagaimana caranya agar kita senantiasa mendapatkan itu semua? Dan bagaimana caranya agar kita memperoleh kenikmatan yang berupa telaga al-haud di akhirat itu, di surga itu? Jawabannya sama. Apa itu? Ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Apa itu ikhlas? Kalau para ulama mengartikan apa? Tasfiyatul amali min syawaibis syirk. Para ulama mengartikan tasfiyatul amal, membersihkan amal, mensucikan amal dari noda-noda syirik. Untuk apa kamu melakukan ini? Kepada siapa kalian melakukan ini? Bahasa Imam Ibnu Rajab tentang ikhlas. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha rahmat dari. Kepada siapa kamu melakukan ini? Kepada Allah. Itulah ikhlas. Sehingga ayat ini sama dengan surat Al-An'am yang di ayat berapa? 163 ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kepada siapa semuanya ditujukan? Lillah, kepada Allah. Kenapa harus ditujukan kepada Allah? Rabbil alamin. Karena Allah adalah Rabb sekalian alam. Karena Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa, pemberi nikmat. Karena makna Rabb itu adalah Al-Mun'im, di antara maknanya yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sebuah keikhlasan, yang berarti para jamaah sekalian bahwa ikhlas itu adalah ibarat mata kunci, mata-mata kunci, Pak. Atau dengan bahasa lain, ikhlas ini adalah kunci untuk membuka gerbang kenikmatan Allah pada kita semuanya. Ikhlas adalah kunci untuk membuka surga. Ikhlas adalah kunci untuk membuka haud telaga itu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh. Ibnu Katsir mengatakan yaitu amal yang sesuai dengan Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, yaitu ikhlas. Fahadha syarta qabulil amal. Inilah dua syarat diterimanya sebuah amalan. Jadi fasalli,
penafsiran fasalli, maka solatlah. Ya. Pendapat yang terkuat dari sekian banyak penafsiran para ulama, makna solat di sini adalah solat wajib. Maka lakukanlah solat wajib. Dan juga Ibnu Katsir tadi mengatakan, dan juga termasuk solat sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta apa? Hatta uhibbuh. Hambaku senantiasa dan selalu melakukan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan seterusnya. Jika aku telah mencintainya, maka aku pendengaran dia yang senantiasa mendengarnya. Subhanallah. Artinya apa? Inilah ridha Allah. Makanya innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul, terus jazaohum inda rabbihim. Apa pahalanya? Jannat. Lihat, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Lihat Pak, subhanallah. Jadi inilah keikhlasan dan amalan ibadah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi dua ayat yang luar biasa menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Ayat yang terakhir apa? Bicara tentang lawan. Inna syani'aka wal abtar. Subhanallah. Orang yang beriman, beramal saleh dengan penuh keikhlasan kepada Allah, bukanlah orang yang selalu kecil hati, Pak. Bukanlah orang-orang yang terhina, bukanlah orang-orang yang merasa hina, tidak. Mereka antumul a'laun. La nukhrijannal a'azzu minhal adhal falillahil izzatu wa lirasulihi. Orang-orang munafik itu mengatakan ketika mereka gagal untuk mengadu domba antara Rasulullah dengan Yahudi Mustalik, sehingga terjadi pertempuran Muraisi, Rasulullah berhasil mengalahkan mereka. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Nanti kalau mereka balik ke Madinah, mereka ini kita usir aja dari kota Madinah, dan yang mengusir adalah al-a'az, orang-orang mulia di antara kita. Turun ayat falillahil izzatu wali rasulih. Justru kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasulnya dan umatnya. Tuh, Pak. Sehingga ayat ini mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu wahai Muhammad, membenci apa yang engkau bawa, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Membenci di sini diartikan dua makna. Ibnu Katsir maknanya dua, yaitu membenci Rasulullah SAW sebagai sosok. Yang kedua, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu membenci syariat Islam atau membenci Islam. Inilah orang-orang yang abtar. Contoh, siapa Abu Lahab? Ya kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Contoh, ini abtar ini. Dan contoh lain siapa? Orang-orang munafik yang banyak disebutkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Ini abtar, Pak. Sedangkan beriman tidak. Mereka bukan termasuk orang-orang yang innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak. Berbeda. Jadi para jamaah sekalian, wa ka'ayyim min nabiyyin
qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Lihat Pak, tidaklah ada seorang nabi melainkan di situ ada teman-temannya yang selalu berjihad bersama nabi ini. Teman-temannya nabi ini ikut jihad, mereka ada yang terbunuh, mereka ada yang terluka. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, apa yang menimpa mereka dalam perjalanan menegakkan agama Allah tidak akan menjadikan iman mereka itu semakin turun. Apapun yang menimpa mereka dalam perjalanan itu, cobaan apapun, pertempuran sedahsyat apapun, hinaan, cacian apapun, tidak bisa menjadikan iman mereka itu terus menjadi lemah. Wa ma du'ufu, dan fisik mereka, tubuh mereka tidak akan lemah pula. Wa mastakanu, tiga, apa? Mereka tidak akan menjadi orang yang hina. Wallahu ma'as sabirin, sungguh Allah bersama para sahabat-sahabat yang memiliki kesabaran yang tinggi itu. Subhanallah. Inilah Islam. Inilah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang besar, orang-orang yang mendapatkan jalan hidup siratal ladzina an'amta. Tidak ada wahn, tidak ada dha'f, tidak ada istiqanah, dzul, al-khudu', tidak ada mereka. Tapi mereka orang-orang yang selalu memiliki keberanian. Saya teringat yang lewat di benak saya ketika Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat itu hijrah ke Madinah. Para sahabat itu banyak melakukan hijrah sembunyi-sembunyi. Umar ibn al-Khattab akan melakukan hijrah janjian dengan dua sahabat yang lain dan diikuti oleh sahabat yang lain yang berjumlah akhirnya 18 orang, kelompoknya Umar bin Khattab, rombongannya beliau. Apa yang terjadi ketika Umar mau berangkat pergi hijrah, yang dilewati apa? Justru lewat di depan Ka'bah. Lihat. Justru di depan Ka'bah, apa kata Umar? Siapa yang mau bininya jadi janda, halangin saya. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, coba halangi saya kalau berani. Lihat Pak. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, jadikan Islam ini mulia melalui Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar tahun ke-6 kenabian, mengucapkan syahadat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung dia bangun. Ya Rasulullah, jika dakwah yang engkau bawa ini adalah sebuah kebenaran, kenapa kita harus berada di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam? Ayo kita keluar menemui itu bajingan-bajingan yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau engkau tidak berani, saya yang ada berada di saf terdepan. Wa antumul a'laun, kalian yang lebih mulia. Sekali lagi, kenapa kebanggaan kita dengan Islam ini hilang, Pak? Identitas kita dengan Islam hilang. Hanya sekedar dicibir, dipojokin, dituduh sana sini, terus jadi don. Kenapa? Sekali lagi, karena iman kita tempe mendoan Purwokerto, Pak. Ini yang kita punya itu ini. Diledek orang, udah lembek. Ya. Jadi kayak tempe mendoan Purwokerto, bener sudah. Lihat sebuah perbandingan yang jomplang, Pak. Ya, inna syani'aka huwal, justru orang-orang yang memusuhi kamu, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah abtar. Mereka sini apa? Secara spesifik, orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pada waktu perang Tabuk ada seorang sahabat, saya tidak ingat namanya.
Dia mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pengecut, dan saya tidak melihat orang-orang yang perutnya gendut-gendut melebihi mereka ini. Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabatnya. Turun ayat, qul abillahi wa birasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum idzan. Lihat, katakan wahai Muhammad, apakah kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kalian suka ngeledek dan menunjukkan kebencian kalian terhadap itu? Qad kafartum idzan, kalian telah kufur semuanya. Tuh orang ngerengek-ngerengek sambil memegangi kaki Rasulullah dan kuda dan onta Rasulullah. Rasulullah senantiasa membaca ayat ini. Fala ta'tadiru, jangan cari alasan lagi, sudah ya. Ya Rasulullah, saya cuma bercanda. Tidak ada. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Jangan bercanda dengan Islam. Jangan bercanda dengan syariat Islam. Jangan bercanda sedikit pun dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kebencian seseorang dengan itu, ini makna dari ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Itu tadi para jamaah, tidak usah kecil hati atas ledekan orang-orang itu. Biarkan anjing menggonggong kafilah, tetap itu anjing, Pak. Ngapain pusing? Kan begitu kan? Biarkan anjing, ya udah anjing, Pak. Siapa? Kita kafilah manusia terhormat. Ngapain harus pusing dengan anjing? Silahkan maknai sendiri itu. Subhanallah. Cukup dalam maknanya. Orang yang membenci Islam, Pak, nggak harus semua. Membenci sebagian yang ada di dalam Islam berarti dia bisa kufur itu. Membenci sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Quran, ma'ulima fid-dini bid-darurah, sesuatu yang sudah dimaklumi akan hukum dan kejelasannya di dalam Al-Quran, lalu dia ledek, dia rendahkan masalah jilbab, masalah jenggot dan sebagainya, masalah jihad fisabilillah, direndahkan semua hukum ini. Ingat, seperti kasus yang tadi, qad kafartum, kalian bisa kufur loh. Ya, inilah penjelasan dari surat Al-Kautsar. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang cukup banyak dari ayat 3 ayat ini, surat yang pendek ini. Dan silakan para jamaah mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu banyak sekali dari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya, memberikan manfaat pada hati kita, dalam artian membersihkan dan mensucikan hati kita semuanya, dan membersihkan perbuatan kita, menguatkan iman kita, menjadi cahaya bagi kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita merupakan perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Apakah dalam mengada-ngada dalam agama itu termasuk abtar yang mengadakan bid'ah gitu? Apakah ada termasuk abtar itu? Apakah orang yang membuat bid'ah termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah? Ya iya. Kenapa? Karena dasarnya adalah apa yang mereka lakukan itu tertolak. Satu, karena apa yang mereka lakukan itu diklaim oleh mereka bahwa ini adalah wahyu yang Allah turunkan, sehingga mereka terjauh dari rahmat Allah. Dalil yang lain adalah
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa akibatnya? Mendahului Allah, mendahului Rasulullah, mengangkat suara melebihi suara Rasulullah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semua amal ibadah kalian gugur sia-sia sedangkan kalian tidak merasa. Afala unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhalla sa'yuhum, sesat dalam perjalanannya, salah jalan menuju Allah, salah jalan dia. Yang akhirnya apa? Mereka itu orang merugi. Walaupun dia menganggap dirinya telah banyak berbuat baik, terjauh dari rahmat Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, pertama yang saya tahu ruqyah melalui air itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau membolehkan ruqyah lewat media air dan sebagainya. Yang kedua, yang menjadi tanya-tanya besar adalah penentuan angka. Baca Al-Fatihah 9 kali, kemudian baca surat ini 9 kali, baca surat itu sekian kali, dan angka-angka ini standar hukum. Kalau istilah orang hukum, standar hukumnya dari mana, Pak? Kalau bahasa syar'inya dalilnya apa? Ya kan? Terkadang orang menggunakan bahasa dalil itu, wah dikit-dikit minta dalil. Udahlah, pakai bahasa umum nggak apa-apa. Standar hukumnya apa? Ya kan? Dasar hukumnya enggak apa? Kalau nggak ada dasar hukumnya, ya Anda ditolak dong. Ini lumrah. Kalau nggak ada dalilnya, ya nggak perlu dilakukan, dan itu bid'ah yang harus kita buang. Kalau mau membaca jangan ditentukan dengan angka-angkanya. Kalau mau ruqyah aja dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat ruqyah. Baca aja, nggak usah ditentukan, oh baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, terus ditambahi waktunya, oh bacanya nanti di malam ini di jam sekian, oh tambah tuh Pak. Tambah. Ya, nggak usah ditentukan-tentukan, langsung baca aja ayat-ayat ruqyah seperti biasa. Ya, ada lagi? Tidak ada yang nanya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.